Tidak ada yang bisa membuka rahmatnya Allah untuk seseorang kecuali Allah sendiri. Bentuk rahmatnya Allah itu apa? Bentuk rahmatnya Allah itu macam-macam. Bisa baliat, bisa nikmat. Baliat bentuknya apa? Seperti kita sakit. Kemudian seperti kita kehilangan orang tua. Ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah kadang-kadang. Nah, ciri-cirinya rahmatnya Allah dalam bentuk yang tidak enak itu adalah ketika kita mengalami ketidakenaan, kita masih dalam posisi taat kepada Allah. Tadi kita diuji apa? Hilangnya orang tua kita, meninggalnya orang tua kita. Kok pada saat itu kita mondok, ketika kehilangan orang tua tetap mondok, maka itu yang disebut dengan rahmat. Rahmat. Kasih sayangnya Allah kepada kita dengan memberikan ujian dihilangkannya orang tua kita. Salah satunya juga adalah sakit. Allah kasih sakit kita. Padahal kita itu sudah berusaha untuk waras, untuk sehat. Olahraga tak henti-henti, istirahat juga cukup, tapi Allah kasih sakit. Sakit itu menjadi rahmat. Dan ketika kita sakit kok bisa menyebut nama Allah. Kok tidak kufur terhadap nikmat Allah itu. Dan terus mendekatkan diri kepada Allah dan mengembalikan segala keadaan sakit itu kepada Allah. Maka itu adalah bentuknya rahmat. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Karena dalam sakit itu kawan-kawan, itu Allah akan mengambil dan menghapus, melebur dosa-dosa yang kita miliki. Dari ujian-ujian yang tadi saya sebutkan, contoh kehilangan orang tua, itu adalah menguji dan juga Allah mengampuni. Oleh karena itu diartikan sebagai rahmat. Ujian-ujian itu. Namun pun juga Allah memberi rahmat kepada seseorang itu dengan cara memberi nikmat. Ciri daripada orang yang mendapatkan rahmat dengan nikmat itu adalah ketika dia dapat nikmat, dia juga tidak akan jauh-jauh daripada Allah. Nikmat tadi itu ditasarufkan kepada jalannya Allah. Bukan ditasarufkan ke jalan yang lain. Ini berarti apa? Ini bentuk rahmatnya Allah berupa memberi nikmat. Tapi sebaliknya kalau andai kata dikasih oleh Allah nikmat, lantas kemudian ditasarufkan di jalan yang lain, jalan maksiat contohnya, jalan yang batil contohnya, maka pada saat itu bukan rahmat, meskipun itu nikmat. Makanya hati-hati. Dan indikasi-indikasi tadi, baliat menjadi rahmat, nikmat menjadi rahmat, sudah jelas, tinggal dideteksi saja kapan kita akan menemukan dua hal ini dan bagaimana sikap kita, mendekat kepada Allah atau tidak. Kalau mendekat diri kepada Allah berarti rahmat, tapi kalau tidak mendekat diri kepada Allah justru kemudian menjauh dari Allah dan bahkan maksiat, berarti itu adalah merupakan adab. Adab. Diberi mobil mewah, kok mobil mewahnya justru untuk maksiat, itu adab. Tapi kalau seandainya diberi mobil mewah, terus kemudian mobil mewah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, diberi ujian sesuatu yang tidak enak, contohnya mondok sakit-sakitan, tetap mondok, maka dalam keadaan semacam ini disebut dengan rahmatnya Allah. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka kadang-kadang Allah itu ibtalahu. Allah akan memberi ujian kepada orang tersebut. Itu ciri orang yang dicintai oleh Allah. Nah, cukup diberi ujian, tidak. Kita lihat ujian itu akan mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Itu indikasinya. Jadi semua orang dapat ujian, tapi belum tentu mendapat rahmat. Belum tentu dicintai oleh Allah. Tadi saya katakan, idza ahabballahu abdihi. Ketika Allah cinta kepada hambanya,
ibtalahu. Maka Allah akan memberi ujian kepada hamba itu.